Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Ozati. Saya dari Prodi Psikologi. Saat ini saya akan menjelaskan terkait tugas mata kuliah yang ilmu jiwa. Jadi yang diampu oleh Ibu Rofi Ustaimi. Materi kali ini tentang Al-Bashar, insan, di mana terdapat di dalamnya ins, unas, dan nas. Dan Bani Adam, dan juga yang terakhir ada an-nafs. Baik, langsung saja agar teman-teman tidak bingung, alangkah baiknya saya akan menjelaskan terlebih dahulu sejarah munculnya Al-Quran ilmu jiwa itu sendiri. Kontras dengan psikologi barat, di mana dalam pendekatan psikologi Islam lebih mengutamakan aspek diri dengan Tuhannya. Psikologi Islam hadir sebagai pengkritis psikologi barat, karena adanya kelemahan dari psikologi barat yang tidak memasukkan aspek spiritual. Kemudian psikologi Islam juga hadir untuk mendekatkan manusia dengan dunia ketuhanan, di mana hukum yang dipakai oleh psikologi Islam itu sendiri yaitu Al-Quran. Jadi psikologi Islam mulai masuk dan dibahas secara berkala itu pada tahun 1978 di Universitas Riyadh, Arab Saudi. Ada beberapa tokoh yang mempelopori psikologi Islam seperti Ahmad Al-Baihaqi, ada juga Ibnu Sina dan Al-Ghazali. Sayangnya psikologi Islam masih kekurangan referensi yang kuat tentang kajiannya. Namun sejauh ini sudah memberikan sumbangsih dan inspirasi terhadap keilmuan, dan saat ini tuh udah memberikan warna dan corak baru dalam dunia psikologi begitu. Baik, untuk mempersingkat waktu, apa sih itu Al-Quran ilmu jiwa? Jadi Al-Quran ilmu jiwa adalah membahas tentang aspek-aspek moral spiritual manusia yang dimana yang disebut oleh Zakia Darajat adalah psikologi Islam. Konteksnya itu kesadaran jiwa melalui tingkah laku manusia dalam berhubungan dengan lingkungannya. Kemudian berdasarkan tema yang sudah saya sebutkan tadi terkait istilah Al-Bashar, digunakan untuk menggambarkan manusia yang merupakan makhluk yang telah memiliki kedewasaan, karena menunjukkan manusia yang sudah dewasa memiliki dan mampu bertanggung jawab dan mengemban amanah. Al-Bashar secara bahasa artinya fisik manusia. Jadi menurut Quraish Shihab, Bashar adalah kulit yang nampak secara jelas, berbeda dengan kulit binatang di mana ditutupi bulu-bulu. Jadi hubungan secara langsung memberikan pengertian bahwa Al-Bashar adalah sisi fisik manusia secara biologis. Oke, persamaan antara umat manusia lainnya. Al-Bashar disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 36 kali dalam bentuk tunggal dan musanna 1 kali. Maka kata Al-Bashar ini ditugasi sebagai khalifah dalam surat Ar-Rum ayat 20. Setelah dijelaskan, dan diantara tanda-tanda kekuasaannya adalah dia menciptakan kami dari tanah, kemudian tiba-tiba kami menjadi manusia yang berkembang biak. Bashar adalah penampakan sesuatu yang baik dan indah, tampak jelas dan dijelaskan di dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Katakanlah, sesungguhnya aku ini manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Selanjutnya ada penjelasan tentang Al-Insan. Oke, selanjutnya ada Al-Insan. Jadi Al-Insan ini berasal dari kata Al-Uns, dinyatakan dalam Al-Quran sebanyak 73 kali dan tersebar dalam 43 surat. Kata Al-Insan digunakan Al-Quran untuk menunjukkan kepada manusia dengan seluruh totalitas jiwa dan raga. Jadi Al-Insan merupakan salah satu sifat yang merupakan fitrah manusia, di mana manusia mampu untuk bersikap, bertindak, berperilaku, dan memiliki sudut pandang secara holistik atau menyeluruh dengan cara totalitas. Jadi totalitas, manusia sebagai makhluk memiliki jiwa dan raga. Di sini termasuk jasmani dan rohani. Kedua aspek tersebut dengan berbagai potensi yang dimilikinya mengatakan manusia sebagai makhluk Allah yang unik, dinamis, dan istimewa, dalam artian setiap manusia memiliki kekhasan masing-masing antara individu yang satu dengan yang lainnya, sehingga mampu menyandang predikat sebagai khalifah Allah di muka bumi. Berikut manusia yang dibekali keistimewaan itu ada 4. Yang pertama itu al-ilmu.
memiliki ilmu pengetahuan, yang kedua itu ada al-bayan, pandai berbicara, yang ketiga itu ada al-aql, mampu berpikir, yang keempat itu ada tamyiz, mampu menerapkan dan mengambil keputusan. Selanjutnya ada kemuliaan Bani Adam. Ada kemuliaan Bani Adam. Terdapat di dalam surat Al-Isra yang berbunyi, sesungguhnya kami telah muliakan anak Adam dan kami angkat mereka dari darat dan laut, dan kami beri rezeki mereka dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dari kebanyakan makhluk kami. Konsep fitrah menunjukkan bahwa manusia membawa sifat dasar kebajikan dengan potensi iman, kepercayaan terhadap kesadaran Allah, itu dalam bentuk tauhid. Sifat dasar atau fitrah yang terdiri dari potensi tauhid itu menjadi landasan semua kebajikan dalam perilaku manusia. Maka manusia dalam Al-Quran dengan istilah al-bashar, al-insan, al-nas, dan Bani Adam mencerminkan karakteristik dan kesempurnaan penciptaan Allah terhadap makhluk manusia. Dari makhluk biologis dan psikologisnya, terus makhluk religius, terus makhluk sosial, dan makhluk bermoral. Baik, selanjutnya yang terakhir itu ada an-nafs. Masuk pada an-nafs itu tentang jiwa. Jadi jiwa sesuatu yang berbentuk goib, yang juga dari diri manusia yang disebutkan tidak berwujud secara alami. Jadi dia nggak berwujud secara ilmiah, hanya terdapat dalam Al-Quran dan hadis Nabi saja. Nah, rahasia-rahasia makhluk ciptaan Allah SWT dalam filsafat Islam yaitu dipengaruhi oleh pemikiran Aristoteles, bahwa jiwa itu dibagi menjadi dua, irasional dan rasional. Nah, untuk irasional itu sendiri seperti bentuk fisik yang terlihat oleh panca indera kita, oleh mata kita. Dan untuk rasional itu sendiri seperti cara berpikir manusia. Baik, mungkin cukup sekian penyampaian dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.